di jalan. Pemirsa, kita hadirkan informasi pertama. Gudang penyimpanan tiner di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Sabtu sore. Banyaknya drum berisi tiner ini dalam gudang membuat semburan api semakin membesar hingga meludeskan sebagian bangunan gudang. 4 unit pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Ini meski kesulitan sumber air, api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Kebakaran diduga terjadi akibat adanya arus pendek listrik yang menyambar bahan tiner di dalam bangunan gudang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, meski demikian kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran diselidiki oleh Satreskrim Polresta Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat hari Minggu, selamat santai-santai. Enggak mendung ya? Enggak, hati mendung mungkin ya? Bukan. Berasa kayaknya kenapa tuh? Beberapa hari belakang itu kayaknya terik panas luar biasa. Oh gitu ya Vi, iya sih. Mungkin lagi memang cuacanya panas-panasnya mungkin. Itu dia. Kenapa Vi emang? Nggak ada sih. Cuman pengen mengatakan aja ya kalau misalnya ada kondisi hujan sekali itu berkah. Ya. Harus disyukuri ya. Harus disyukuri. Harus disyukuri. Pagi hari ini kita juga akan menemani pagi hari pemirsa Minggu pagi dengan sejumlah informasi, salah satunya terkait juga kasus kematian Vina dan juga Eki. Ini kabarnya sejumlah pihak meminta Ibtu Rudiana atau ayah dari Eki ini itu yang saya mau tanya dimintai keterangan. Tapi kabarnya intinya sudah atau belum? Nah, Kamis itu dugaannya Kamis itu tuh dugaannya ada pemanggilan terhadap Ibtu Rudiana oleh Propam. Tapi kan kita nggak tahu, belum diklarifikasi juga sampai saat ini. Nah, kita coba gali ya nanti ya. Kenapa sih udah sebegitu kemana-mananya pemberitaan terkait makin kesini makin kesana gitu. Makin kesana. Kok udah benang kusut ya. Pusaran utamanya kok enggak juga jelas-jelas. Sebagai pelapor juga ya, selain memang anggota kepolisian, Ibtu Rudiana kan memang sebagai pelapor juga. Nanti kita dalami lah ya di segmen dialog. Kita hadirkan dulu ya Vi informasi yang lain. Ini kita ada informasi seorang anggota polisi Polres Jombang diduga dibakar oleh istrinya sendiri yang juga merupakan anggota kepolisian. Korban mengalami luka bakar serius hingga harus mendapatkan perawatan intensif rumah sakit. Korban Bribtu RDW anggota Polres Jombang menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto. Luka yang diderita korban diduga disebabkan kekerasan yang dilakukan istrinya yang juga anggota polisi Polres Mojokerto Kota, yaitu Bribtu FN. Jadi peristiwa kekerasan dipicu cekcok antara pelaku dan juga korban saat berada di dalam rumah dinas asrama polisi yang memang terletak di Kelurahan Miji, Kecamatan Keranggan, Mojokerto. Kasus ini pemirsa masih didalami dan juga ditangani oleh pihak Polres Mojokerto bersama Bid Propam Polda Jawa Timur. Keluarga di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara jadi komplotan pencurian sepeda motor. Seorang pelaku berhasil ditangkap saat berupaya kabur dari kepungan polisi. Sejumlah personil Resmob Satreskrim Polres Buton Tengah menggerebek sebuah rumah yang menjadi tempat persembunyian pelaku curanmor. Ini di Desa Napa, Kecamatan Mawang Saka, Kabupaten Buton Tengah. Pelaku bernama Berry Prima diringkus polisi saat berupaya untuk melarikan diri dari kepungan polisi. Tidak tanggung-tanggung 3 wilayah menjadi incaran dari pelaku, yaitu Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Muna. Dan dalam menjalankan aksinya, pelaku ini dibantu oleh 2 saudara kandungnya, 1 kerabat dekatnya. Dari komplotan curanmor ini, polisi juga menangkap 2 kakak beradik yang salah satunya sudah diamankan lebih dahulu di Polres Bau-Bau. Satu keluarga, Ti. Ya. Ada kerabat juga malah. Tapi syukurnya polisi gerak cepat ya mengamankan para pelaku ini ya. Ke situ. Pemula pencuri motor. Oke pemirsa, kita hadirkan juga informasi yang satu ini nih, pengemudi kendaraan roda 4 ini nyaris dihakimi massa karena berkendara secara tidak wajar di Jalan Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Tidak hanya berkemudi secara zigzag,
Pengemudi mobil tersebut secara tiba-tiba juga membuka pintu kemudinya hingga kemudian ditabrak oleh kendaraan roda 2. Pengemudi kendaraan roda 4 dikerubuti massa usai terlibat kecelakaan dengan kendaraan roda 2. Sejumlah petugas yang tiba di lokasi segera mengamankan pengendara roda 4 karena takut diamuk massa yang sudah ramai. Jadi Vi, ini peristiwa berawal dari kendaraan roda 4 yang melaju ini tidak wajar. Tiba-tiba pintu kemudi mobil tersebut terbuka hingga ditabrak oleh pemotor yang sedang melintas. Diduga pengemudi roda 4 tersebut berkendara dalam kondisi mabuk atau tidak sadarkan diri ya. Maksudnya setengah sadar mungkin ya. Bener, gak wajar nih bawa. Gak wajar. Akibat peristiwa ini pengendara roda 2 yang menjadi korban dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan. Sedangkan pengendara mobil dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya ini kembali lagi kalau kita mengemudikan mobil di jalanan ini harap berhati-hati. Karena memang kan kecelakaan itu bukan karena satu pihak biasanya, ya kan? Ada juga kecelakaan tunggal mungkin sih ya. Cuma kalau kayak gini kan akhirnya merugikan orang lain ya, Vi. Dan kita himbau juga, ya. Jauhilah miras. Jauhilah obat-obatan terlarang. Setuju. Karena dua benda haram ini, waduh. Selain miras, obat-obatan terlarang, jauhi juga judi. Judi. Banyak kayak gitu sekarang gimana? Jangan. Setelah kita bergeser ke informasi lain ya, pemirsa. Ini viral di sejumlah media sosial. Seorang wanita pengendara motor pegawai BPKP Papua Barat ditemukan warga pingsan dan mengalami luka berat akibat terjatuh dari motor usai jadi korban penjamretan. Kejadian terjadi di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat. Korban sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Pahlawan. Saat melintas, ternyata pelaku jambret sudah membuntuti korban. Dari arah belakang mendapat kesempatan, pelaku ini menarik tas korban yang diduga berisi barang berharga sehingga membuat korban terjatuh. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian mendapati korban tergeletak di jalan dengan kondisi pingsan dan mengalami luka yang cukup serius. Kemudian korban ini dibawa ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut guna mendapatkan pertolongan medis. Kasus pencurian atau penjambretan dengan kekerasan ini telah ditangani oleh aparat kepolisian dari Polresta Kota Manokwari dan tidak butuh waktu lama. Aparat kepolisian dari tim Reskrim Polresta Kota Manokwari berhasil membekuk kedua pelaku jambret. Ya pemirsa, tadi rangkaian informasi terkait peristiwa kriminalitas yang terjadi di sekitar kita ya. Dan kita beralih ke kondisi cuaca yang masih belum menentu. Gitu. Dan dampaknya ini dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berada di Banjarmasin atau tepatnya di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, pemirsa, di mana banjir di sini melanda Kecamatan Satui, Tanah Bumbu. Sedikitnya ada 7 desa yang terendam banjir. Banjir disebabkan meluapnya air sungai Satui serta tingginya intensitas curah hujan yang terjadi selama sepekan di wilayah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ada 7 desa yang saat ini masih kondisinya memprihatinkan, artinya terendam air. Terendam air ya. Ini petugas juga bahu-membahu mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Jadi warga ini dievakuasi ke posko dan juga dapur umum yang memang sudah disiapkan. Total warga yang terdampak banjir ini 7.206 dari 2.135 kepala keluarga. Sebenarnya ini kan sudah penghujung memasuki musim panas ya, seharusnya musim kemarau ya, sudah Juni. Bukan lagi masa transisi ya, tapi ternyata di sejumlah wilayah masih terendam banjir ya, Via. Kalau kita lihat memang kondisi masih cukup parah ya. Parah ya. Gak ada orang dewasa bahkan ini, jadi bilang. Nah, kita masih dari informasi bencana banjir juga pemirsa. Ini akibat hujan dengan intensitas tinggi, jalan penghubung antara 2 kabupaten di Maluku Tengah, Maluku ini terputus akibat diterjang banjir dan juga longsor. Jalan penghubung ini terendam akibat luapan sungai Kawanua di Desa Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Ya, derasnya arus sungai hingga membuat kendaraan roda 2 dan roda 4 tak bisa melintas. Padahal jalan ini menghubungkan Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Timur. Selain banjir, longsor juga menyebabkan akses jalan lintas di Desa Saju terputus akibat tertutup material longsor. Perlu kewaspadaan, kehati-hatian semua pihak, masyarakat mungkin sedikit banyak mengurangi aktivitas yang memang melintasi wilayah-wilayah yang cukup berpotensi mengalami bencana longsor ya. Di satu sisi juga aparatur pemerintah, baik itu yang ada di tingkat 2, tingkat 1, bahkan mungkin pusat nih. Ini juga harus
bahu-membahu, berjibaku juga, Betul. menyelamatkan atau meminimalisir dampak bahkan korban jiwa. Baik, kita sudah hadirkan serangkaian informasi untuk mengawali pagi hari ini ya, Via. Nanti juga kita akan ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Kita akan hadirkan informasi dari wilayah Pati, di mana ini ada seorang pemilik rental mobil tewas dan 3 orang temannya lainnya mengalami luka serius di Pati, Jawa Tengah. Sesaat lagi tetap bersama kami. Seorang pemilik rental mobil tewas dan 3 temannya mengalami luka cukup serius akibat dikeroyok oleh warga di Pati, Jawa Tengah. Saat itu korban hendak mengambil kembali mobil rental yang hilang, dibawa kabur dengan menggunakan kunci cadangan. Mobil itu sendiri dibawa kabur hingga ke Desa Sumber Soko, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Kejadian berlangsung pada Kamis sore. Selain BH, 3 teman korban yang ikut melacak keberadaan mobil rental itu juga menjadi korban pengeroyokan. Korban yang sempat mendapatkan perawatan di RSUD Kayen kemudian dinyatakan meninggal dunia pada Kamis petang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. 3 rekan dari korban ini juga mengalami kondisi yang harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Suwondo Pati akibat luka yang cukup parah. Selain menganiaya keempat korban, massa kemudian juga membakar mobil yang dikendarai korban. Polisi juga sudah meringkus 2 orang yang diduga sebagai provokator pengeroyokan yang berujung kematian korbannya ini. Baik, kita akan mendalami hal ini dengan Kompol M. Alvan Armin, Kasat Reskrim Polres Pati yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat. Pak Kasat, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arief, Mbak Kati. Ya, Pak Kasat, kalau kita mendengarkan informasi yang tadi disampaikan bahwa selain 1 orang tewas, ini ada 2 orang lain luka-luka, bahkan mobilnya atau kendaraannya ini juga dibakar oleh massa. Ini kronologi kejadian seperti apa? Apakah memang hanya 2 pelaku saja yang terlibat? Baik, terkait kronologis, jadi kami sampaikan bahwa korban total ada 4 orang berangkat dari Jakarta, di mana 3 korban ini diajak oleh korban saudara BH untuk mengambil mobil yang mana berdasarkan posisi GPS itu berada di Desa Sumber Suko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Kemudian setibanya di Desa Sumber Suko, korban melihat mobil tersebut terparkir di halaman yang tidak ada pagarnya. Kemudian korban saudara BH dengan kunci cadangan mengambil mobil tersebut. Kemudian ketika mobil tersebut berjalan di jalan Desa Sumber Suko, ada warga yang kemudian melihat mobil dikendarai oleh orang lain. Kemudian seketika itu beberapa warga kemudian teriak maling, sehingga korban saudara BH yang mengendarai mobil Honda Mobilio, kemudian 3 korban lain yang mengendarai mobil yang dibawa dari Jakarta dikejar oleh warga. Kemudian setelah berhasil dihentikan oleh warga, kemudian keempat korban di massa. Ya, Pak, kalau melihat ini kan lokasi wilayahnya ini kan ada di Pati, Jawa Tengah begitu ya Pak. Apakah sebelumnya pelaku ini meminjam mobil atau merental mobil kepada perusahaan yang dimiliki oleh si korban atau gimana? Baik, jadi kalau berdasarkan hasil penyidikan kami, untuk yang berada di Desa Sumber Sukolilo ini, itu bukan orang yang langsung merental kepada korban. Jadi saat ini juga kami sedang mendalami terkait penelusuran mobil tersebut dari korban, kemudian bagaimana bisa sampai ke Desa Sumber Sukolilo. Pak Kasat, tapi mobil yang dimaksud itu benar tidak Pak bahwa mobil milik korban, dalam hal ini pemilik rental asal Jakarta ini? Ya baik, jadi hasil penelusuran kami bahwa terkait mobil Honda Mobilio tersebut saat ini masih status dalam kredit, di mana kami sudah mewawancarai yang atas nama dari kredit tersebut,
di mana atas nama kredit tersebut menyampaikan bahwa pernah berkomunikasi dengan saudara Burhanis, di mana korban saudara BH pernah menghubungi yang bersangkutan menyampaikan bahwa saat ini kredit mobil tersebut dilanjutkan oleh saudara BH tersebut. Oke, tapi kedatangan korban ini ke Pati itu tujuannya apakah sebetulnya ingin mengambil mobil begitu atau sebetulnya ada maksud lain, misalnya menagih hal-hal yang belum terselesaikan dan lain sebagainya begitu, Pak? Jadi memang tujuannya itu memang untuk mengambil, karena menurut keterangan yang kami dapat itu sudah hilang dari korban. Baik, Pak, ini kan berarti kan sudah jelas ya Pak ya, sudah terang ya Pak ya, artinya warga ini mungkin terhasut lah gitu ya. Ini siapa yang memulai Pak? Apakah dua orang yang ditetapkan tersangka ini memiliki hubungan dekat dengan sosok yang diduga pelaku? Baik, jadi untuk dua orang tersangka ini yang merupakan warga Desa Sumber Suko yang memang kenal juga dengan yang memiliki mobil di Desa Sumber Suko, di mana karena pada saat itu sudah banyak warga yang berteriak maling dan kedua orang tersangka ini melihat mobil tersebut melintas dan dibawa oleh orang lain yang bukan warga Desa Sumber Suko. Kemudian kedua orang ini mengejar mobil tersebut dan kemudian menghentikan dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban saudara BH yang menyebabkan meninggal dunia. Dua terduga pelaku ini termasuk yang juga membakar kendaraan tersebut ya Pak ya? Dari hasil penyelidikan kami terhadap dua tersangka ini itu terkait dengan penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia terhadap korban saudara BH. Apakah ada kemungkinan bertambah Pak jumlah tersangka ini? Karena kalau kita lihat di video amatir yang beredar viral cukup banyak Pak, cukup banyak warga ini. Ya, jadi saat ini kita juga sedang melakukan upaya pengembangan untuk melakukan pengembangan terhadap terduga-terduga pelaku lainnya. Kami sedang proses identifikasi dan juga proses pencarian terhadap terduga-terduga pelaku lainnya yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban maupun kekerasan terhadap barang, yaitu pembakaran. Baik, kedua terduga pelaku ini Pak, kalau misalnya terbukti bersalah, nanti pasal apa yang akan dikenakan dan ancaman hukumannya? Saat ini kedua tersangka kami tetapkan pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun penjara. 12 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak Kompol M. Alvan Armin, Kasat Reskrim Polres Pati sudah berbagi informasi dan waktunya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tuh. Itu pesan penting juga buat masyarakat ini ya. Karena apa? Jangan mudah terhasut. Ya. Baru mendengar ada teriakan maling aja bawaan udah langsung emosi. Emosi langsung naiknya tinggi banget, ting gitu loh. Kadang-kadang maling beneran justru nggak diamankan ya. Nah, itu. Ini juga perhatian juga ya, jangan sampai terseret kasus gara-gara main hakim sendiri. Serahkan saja kepada pihak yang berwajib. Oke, kita harus jeda dulu sejenak ya, Via. Nanti kita akan hadirkan sejumlah informasi, salah satunya terkait erupsi yang terjadi di Lewo Tobi saat lagi. Pemirsa, Gunung Lewo Tobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi. Warga khawatir akan mengalami gangguan pernafasan akibat hujan abu. Berdasarkan data dari Badan Geologi, pos pengamatan merekam letusan terjadi selama 5 menit 34 detik, mengeluarkan abu vulkanik setinggi 1 km dari puncak gunung. Jadi kolom abu berwarna coklat tebal mengarah ke bagian utara dan timur laut dan juga menyebabkan hujan abu. Sejumlah warga di kaki Gunung Lewo Tobi laki-laki mengaku khawatir, pasalnya sejak sepekan terakhir Gunung Lewo Tobi laki-laki terus mengalami erupsi. Warga berharap pemerintah bisa memberikan segera bantuan, terutama masker, dan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada 2 warga kecamatan yang terdampak yang saat ini berada di kaki Gunung Lewo Tobi laki-laki.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bersantai bersama di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Prabowo dan Gibran bersantai sambil berbincang untuk bertukar pikiran. Gibran disambut langsung oleh Prabowo, di mana Prabowo menyambut Gibran di ruang tamu, ruang perpustakaan kediamannya. Prabowo juga mengabadikan 2 buah foto momen bertukar pikiran bersama antara Gibran dalam halaman resmi akun Instagram resmi Prabowo Subianto. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. DPP PKB menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan MPR di kantor DPP PKB Jakarta Pusat. Pertemuan ini merupakan bagian dari safari politik pimpinan MPR ke sejumlah partai politik untuk menyerap aspirasi untuk kepemimpinan MPR berikutnya. Dari beberapa pimpinan MPR yang direncanakan yang hadir diantaranya Ketua MPR Bambang Susatyo serta jajaran Wakil Ketua MPR seperti Jazilul Fawait, Ahmad Basara dan juga Fadil Muhammad. Tak hanya itu, sejumlah elit dan juga kader PKB yang juga nampak hadir diantaranya seperti Hasanuddin Wahid, Syaiful Huda hingga Hanif Dakiri. Sebelum bertemu PKB, pimpinan MPR lebih dulu melakukan safari politik dengan pimpinan partai lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Surya Paloh, hingga Amin Rais. Ini merupakan bagian dari safari politik MPR jelang pergantian tonggak kepemimpinan menuju periode 2004-2029. Tujuannya untuk menyerap aspirasi para pemimpin partai politik yang nantinya akan direkomendasikan ke kepemimpinan MPR periode berikutnya. Anies Rashid Baswedan hadir dalam dialog peradaban lintas iman yang dilangsungkan di Jakarta. Anies Baswedan diundang karena dinilai mampu mewujudkan kedamaian beragama saat menjadi gubernur. Anies Baswedan mengapresiasi Jakarta yang damai, teduh, dan tenang. Dan Anies Baswedan juga berdiskusi dan bertukar pikiran dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Saya tidak tertarik pada yang konstitusi. Pemirsa, pemeriksaan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Polda Jawa Barat terus dilakukan. Kemarin ini tim kuasa hukum dan juga Ibunda Peggy Setiawan turut hadir untuk mendampingi Peggy Setiawan untuk menjalani psikologis tes kemarin. Tim kuasa hukum dan juga Ibunda Peggy, ini Kartini, bertolak ke Kota Bandung untuk mendatangi Polda Jawa Barat memenuhi panggilan pendamping pemeriksaan tes psikologis terhadap tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Peggy Setiawan. Tes psikologis terhadap Peggy Setiawan sedianya dilakukan 2 hari dan rencananya didampingi sejumlah kuasa hukum. Namun kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, merasa keberatan dengan dilakukannya tes psikologis tersebut. Ia menilai jika Polda Jawa Barat tidak memiliki bukti kuat dalam penahanan Peggy, ia meminta agar Peggy segera dibebaskan. Sugianti juga menambahkan pihaknya juga menolak tegas atas rencana tes psikologis terhadap kedua orang tua Peggy Setiawan karena dianggap tidak ada kaitannya dengan perkara yang menimpa Peggy Setiawan. Sebelumnya Jumat kemarin, kuasa hukum Peggy lainnya Tony dan Marwan Iswandi telah melayangkan ajuan permohonan gelar perkara ini secara khusus ke Barreskrim Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki atas penetapan status tersangka terhadap kliennya. Ya pemirsa, satu persatu ini saksi sudah dimintai keterangan oleh Polda Jawa Barat, baik saksi yang sudah dihadirkan di persidangan di tahun 2016 atau saksi dari keluarga Vina seperti ayahanda dan juga kakak dari Vina. Namun menjadi pertanyaan publik, kemana saksi yakni ayahanda Eki yang juga menjadi korban, Ibtu Rudiana yang selama ini justru pertama kali melaporkan kejadian ini. Berikut informasinya. Satu persatu, saksi baru kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat bermunculan. Sementara itu keberadaan ayah Eki, Ibtu Rudiana, tidak diketahui.
Padahal Ibtu Rudiana lah yang melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian hingga akhirnya tertangkap para terdakwa kasus pembunuhan Vina 2016 silam. Ya, kini keberadaan Ibtu Rudiana menjadi sorotan. Sejak awal viral, Ibtu Rudiana hanya muncul melalui rekaman video. Dalam video klarifikasinya, ayah Eki sambil menahan tangis menyatakan telah berusaha keras memburu para pelaku pembunuhan. Rudiana juga meminta agar masyarakat tidak mengeluarkan asumsi tak mendasar tentang kasus yang menimpa Eki dan Vina. Setelah rekaman video itu, Rudiana tidak bersedia memberi penjelasan lebih lanjut ke publik. Sebelumnya, para pengacara dari 8 terpidana kasus pembunuhan menyebut klien mereka adalah korban salah tangkap. Hal itu terjadi lantaran campur tangan ayah Eki, Ibtu Rudiana, yang diduga menangkap para pelaku tanpa bukti dan surat penangkapan. Benarkah ada kesalahan prosedur diduga terjadi ketika Ibtu Rudiana terlibat dalam penyelidikan kasus Vina? Ya, walaupun banyak dugaan atau spekulasi, pada Kamis kemarin di Polda Jawa Barat terlihat ada plat nomor petinggi Polri ya, baik B maupun D. Ini dugaannya Ibtu Rudiana sudah dimintai keterangan oleh Propam, tapi kita nggak tahu juga apakah memang itu benar adanya atau tidak ya. Kita langsung kita tahu. Biar kita tanyakan langsung pagi hari ini sudah ada di studio sudah ada Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri periode 2008-2009. Selamat pagi para pemirsa sekalian. Kemudian juga Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Sehat Bapak-Bapak ya. Ini yang menjadi pertanyaan publik juga, Pak Arianto mungkin bisa menjawab. Apakah memang benar adanya sudah ada dimintai keterangan oleh Propam terkait kehadiran dari Ibtu Rudiana pada Kamis kemarin di Polda Jawa Barat? Saya tidak pernah mendengar ya berita kenyataannya. Tapi kalau menurut perkiraan saya, harus yang nomor 1 itu ya DPR saya itu. Karena pelapor? Sudah pasti sudah, cuman tidak diekspos. Karena kalau diekspos nanti jadi viral rame-rame, malah kita kerjanya nggak bisa fokus gitu. Yang saya kira viral. Ya makanya itu. Saya yakin sudah pasti diperiksakannya itu yang pertama kali ya, seakan-akan dianggap sebagai blundernya polisi kan dari situ mulanya gitu ya. Pasti itu. Mengingat yang bersangkutan adalah pelapor juga kan? Iya, termasuk kasat reskrimnya dulu gitu, Kapolresnya juga pasti akan diperiksa dulu. Gimana dulu manajemen penyidikan itu? Kira-kira situ Propam itu anunya. Jadi dugaan netizen atau publik ini ayah Eki hilang tuh tidak ya? Enggak, cuman pasti dibilang Eki, kalau saya jadi Eki coba memilih kita nggak ngomong apapun salah dia. Jadi viral gitu kan, mendingan nggak usah lah gitu. Kalau saya sih bukan berpikir hilang, dilindungi gitu loh ibaratnya. Bukan dilindungi, tapi lebih baik tidak ngomong gitu daripada nanti bikin berita yang berkepanjangan gitu. Cuma kan permasalahannya kan kalau misalnya tidak disampaikan, setidaknya mungkin tidak dengan Ibtu Rudiana langsung gitu ya. Artinya kalau benar dikatakan oleh Pak Arianto, sudah dilakukan pemeriksaan, bahkan juga tidak hanya kepada satu orang ini, tapi lebih juga kepada kasat reskrimnya, para penyidik-penyidiknya. Benar demikian ya Pak ya? Artinya kemungkinan itu sudah yang diperiksa. saya sarankan. Nah itu dia. Nah, polisi itu apapun kerjaannya laporkan pada rakyat. Iya, betul. Ini saya sudah begini. Nggak usah takut nanti kemudian, wah polisi kok begini ya. Apa yang dikerjakan, sekarang kan rakyat pengen tahu nih apa perkembangannya. Sampaikan aja hasilnya gitu. Nah setidaknya kan disampaikan oleh misalnya kalau di Mabes Polri ada Kadif Humas, kalau di Polda ada Kadif Humas, seperti itu. Karena ini ya tradisi polisi ya, dari dulu ya, itu kalau hasil penyidikan, dia pantang disampaikan kepada rakyat, masyarakat. Karena itu nanti hanya untuk pro justisia. Sehingga dia pantang, ada anunya pedoman yang seperti itu. Itu saya juga nggak setuju. Karena mesti disampaikan dong kepada publik supaya publik menilai kita tuh kerjanya apa. Perkara yang rahasia silakan. Tapi kalau yang nggak rahasia mestinya disampaikan. Tapi Pak Arianto kalau melihat begini ya komentar-komentar sejumlah pihak. Yang pertama adalah kenapa ayah Eki tidak terakhir muncul saat mengatakan kasus ini sudah tidak diperpanjang lagi, tidak usah diperpanjang lagi. Dan sebelum film atau kasus ini juga tayang di layar lebar, ayah Eki pun yang tidak ingin difilmkan sebagai kasus anaknya. Nah, apakah ini sebenarnya ada yang ditutup-tutupi? Mungkin pertanyaannya juga terkait kehadiran dari Ibtu Rudiana begitu. Yang menutupi siapa? Yang maksudnya tidak ada yang ditutup-tutupi, yang menutupi si Ekinya atau polisi atau siapa yang? Nah itu yang berkembang kan tadi kata. Yang berkembang di medsos, publik. Jadi dugaan kan, saling menduga kan itu. Ya itu resiko daripada perkembangan medsos yang sekarang ini. Betul, oke. Tapi intinya kita. Tapi tidak ada berarti ya Pak ya?
Nggak tahu juga kali. Saya juga nggak ngerti. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Saya nggak bisa mengatakan. Kalau si penekannya Pak Jokowi itu kan jangan ditutupi. Kalau ada loh. Betul. Nah, itu ada buntutnya itu yang harus dipahami. Betul. Pak Jokowi tidak menuduh seperti kasus Sambo dulu. Kalau kasus Sambo dulu saya yakin ada yang ditutupi, harus dibuka. Tapi kalau kasus ini tidak ada yang ditutup-tutupi oleh polisi untuk supaya tidak dibuka menurut saya. Tapi karena kecurigaan masyarakat dari medsos itu sehingga rakyat ingin tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Itu yang mestinya dijawab oleh polisi. Step tahap demi tahap, jangan menunggu nanti hasilnya baru dilaporkan nanti polisi ditohok terus lah oleh masyarakat. Nah, ini kan Pak Arianto tadi ya selaku juga penasihat ahli Kapolri. Nah, saya mungkin coba tanya ke mantan Kabar Reskrim yang sekaligus juga Pak Petani saat ini. Gimana Pak Susno? Kalau misalnya melihat apakah memang langkah kepolisian menangani kasus ini sudah on the track, sudah tepat, tapi mungkin ada yang mungkin perlu harus didorong lagi sebagai mantan petinggi di institusi ini begitu? Saya sama Pak Arianto satu periode ya. Kebetulan yang membuat peraturan tentang penyidikan, dulu nggak ada peraturan SOP penyidikan. Konsepnya dari saya, Baris Krim, yang menuntaskan sampai dengan jadi peraturan Kapolri ini orangnya. Bagaimana penyidikan itu dilakukan, di dalam SOP itu harus terbuka untuk yang boleh dibuka. Kemudian apalagi sampai dengan gelar perkara. Gelar perkara pun di situ diatur bagaimana melibatkan pihak pelapor. Nah, jadi kalau ada orang bersengketa dan terbuka sekali, tetapi memang untuk merubah mindset pemikiran daripada anggota Polri tidak segampang itu. Membalikan telapak tangan. Ya, nah sekarang kita lihat bagaimana sekarang ini. Nah, perintah Presiden ya insya Allah sudah dilaksanakan. Kemudian pemeriksaan terhadap yang dituntut oleh masyarakat, yaitu Pak Rudiana, ya sudah. Nah, kenapa terkesan lambat? Ya mungkin Polri berhati-hati, jangan sampai kasus Sambo terulang, jangan sampai kasus ini blunder terulang seperti yang dilakukan penyidik 2016. Suka atau tidak suka, kita akui bahwa penyidik 2016 ada kelemahan. Ada kelemahan, sehingga mengakibatkan seperti ini. Kelemahannya apa? Tentang membuat DPO, kemudian tentang lain-lain. Menetapkan tersangka juga. Sehingga dia lebih hati-hati. Nah, sekarang dengan lebih hati-hati, bagaimana pemeriksaan Rudiana, pemeriksaan saksi-saksi yang lain, ini untuk Polri mencari supaya ini membuat terang. Nah, membuat terang itu bagaimana? Kasus ini pidana apa tidak? Ternyata pidana. Kemudian siapa pelakunya? Nah, dalam hal menentukan siapa pelakunya, ini Polri yang harus hati-hati. Pelaku yang sudah dihukum, ini akibat penyidikan Polri, akibat tuntutan jaksa, dan akibat vonis hakim, ada 7 sisa di penjara. 1 sudah keluar. Ada 1 lagi calon tersangka. Nah, apakah yang 7 plus 1 ini betul-betul pelakunya? Apakah yang 1 di dalam ini, yang masih di dalam tahanan polisi ini adalah pelakunya, udah sah jadi tersangka? Inilah polisi mencari keterangan-keterangan. Endingnya bagaimana? Kita harap, kita harap. Disinilah nanti Polri akan, sekarang ini kan lagi terpuruk, dihantam oleh publik ya. Saya merasakan, karena saya ini Polri juga. Polri mengambil langkah yang tepat. Apa langkah yang tepat? Kalau memang kita kembali ke Peggy saja, tersangka ya. Kalau memang tersangka ini tidak cukup bukti, hanya berdasarkan saksi, saksi ini saling bertentangan kan? Saksi mandor begini, saksi aib begini, dan lain-lain begini, yang saling bertentangan. Tidak saling bertentangan pun, nadanya sama, kalau hanya saksi saja, 1000 jumlahnya, hanya 1 nilainya. Harus didukung keterangan lain atau bukti lain, seperti yang didengungkan selama ini. Scientific Crime Investigation. Tapi nampaknya tidak begitu kuat. Nampaknya tidak begitu kuat, saya yakin itu belum ketemu. Belum ketemu. Nah, maka Polri kita harap nantinya kalau ini tidak ketemu, daripada nantinya di pra-peradilan, kemudian harus di SP3, kan sudah, ini kan tahapnya sudah tersangka kan? Lebih bagus kenapa? Tanpa diapa-apakan Polri menangguhkan tahanan. Nah, itu lebih terhormat itu. Kalau tangguhkan kan tidak dihentikan kan? Menunggu sampai itu. Dan saya yakin adik-adik saya yang sekarang ini
orangnya well educated semua. Oke. Dia akan mencari langkah yang bijak, yang tepat, tapi jangan lama-lama lah. Pak Susno, ini yang juga menjadi pertanyaan dari para kuasa hukum dari terpidana begitu ya. Yang pertama adalah saat pelaporan oleh Ayahanda Eki, ini sudah ada 3 DPO yang dicantumkan. Kemudian nama-nama terpidana ini menurut kuasa hukum adalah nama-nama yang hasil dari pendalaman pihak dari Ayahanda Eki. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa digali kali ini oleh Propam pastinya kepada Ibtu Rudiana. Tapi tahan dulu ya Pak Susno ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Berandai-andai kita. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pak Susno, kalau melihat kan ini keterangan dari para kuasa hukum, yang pertama adalah pelapor memang Ayah Eki. Kemudian ada 3 DPO saat laporan itu ada. Kemudian juga saat penangkapan para terpidana, kabarnya ini justru diselidiki dulu oleh Ayah Eki dan rekan-rekan. Nah, sebenarnya pendalaman apa yang nantinya bisa dilakukan oleh Propam kepada Ibtu Rudiana untuk mengungkap kasus ini? Berandai-andai saya jadi Propam. Berandai-andai. Supaya tidak terlalu tegang ya. Pertama, ini meriksa Pak Rudiana. Ya. Pertama dari laporan polisi. Itu bukti tertulis yang tidak bisa dibantah. Yang membuat laporan polisi itu betul tidak Rudiana. Kalau betul, bunyi laporan polisinya apa? Itu dulu. Kalau bunyinya misalnya anak saya meninggal mati tidak wajar, diduga dibunuh orang. Ada nggak dia mencantumkan orang yang dicurigai? Oke. Kalau tidak ada, berarti ini kan baru dilihat nanti surat perintah penangkapan terhadap terpidana. Nah, surat perintah penangkapannya kapan keluarnya? Kemudian setelah itu siapa yang memeriksa 8 terpidana ini? Siapa juga yang menangkap 8 ini? Iya. Makanya surat perintah penangkapan kan. Kalau misalnya Pak Rudiana yang nangkap, tidak ada surat perintah penangkapan, itu urusannya Propam. Tetapi kalau misalnya memang surat perintah penangkapannya ada dan yang diperintahkan Pak Rudiana, ini juga urusan Propam juga. Kepada siapa? Kepada Kasat Sersenya. Masa Kasat Serse merintahkan yang bukan itu? Ya, ranahnya beda ya. Nah, terus sampailah kepada pemeriksaan para tersangka. Kan ada berita acaranya. Pada hari ini saya nyebut nama saya sebagai pemeriksa. Di situ pada hari ini saya Rudiana atau bagaimana. Nah, dari sana akan kelihatan sejauh mana salahnya. Kemudian yang perlu diperiksa mendalam adalah karena alur cerita perkara ini mirip alur cerita daripada kesaksian Aib. Mirip. Nah, sangat bertentangan dengan mandor. Satu mengatakan hujan, satu mengatakan tidak hujan. Nah, sekarang yang perlu diperdalami Aib ini. Nah, Aib ini bercerita pada Rudiana apa? Jangan-jangan di sini ya Rudiana terpengaruh pemikiran Aib. Nah, kalau terpengaruh pemikiran Aib, ternyata Aib ini bertentangan dengan si mandor, pasti ada yang bohong satu ini kan. Tidak mungkin dua-duanya Tapi yang satu dihadirkan di persidangan, yang satu tidak dihadirkan, Pak. Jadi mana yang dipegang sebenarnya? Ini harus dicari dulu mana yang benar apa yang tidak. Nah, kan sudah berbeda ini kan. Kalau ternyata yang benar mandor, si Aib ini bohong, maka kesaksian palsu dari Aib. Kemudian ini dapat juga berakibat terhadap 8 terhukum. Nah, berdampak ya? Ya, berdampak. Berdampak apa? Sebagaimana Pak Arianto katakan tadi, ibarat tim bola. Ini liprinya atau wasitnya terpengaruh ini. Tidak ada terpengaruh apa namanya? Permainan game baru itu VAR tadi. Tidak, bukan keadaan yang sebenarnya. Ini panjang, ini tugasnya daripada advokat-advokat para terhukum. Nah, sekarang untuk yang tersangka. Yang tersangka tadi juga gitu. Insya Allah ini kan kalau memang itu hanya berdasarkan saksi, saksi ini bertentangan semua, tidak didukung oleh bukti kuat yang namanya scientific tadi, mau tak mau ini harus dikeluarkan. Anda mendorong ini? Bukan mendorong, undang-undang yang mendorong. Kalau aku apalah kekuatan petani durian ini. Yang dorong kan undang-undang, perintah undang-undang. Kalau tidak cukup bukti harus dikeluarkan dan dihentikan penyidikannya. Jadi lebih baik penahanan ya. Kalau saya jadi jadi Jawa Barat selaku penyidik, misalnya saya di Reskrim Jawa Barat, Kadit Sirom Jawa Barat, daripada ini di SP3 duluan, saya tangguhkan dulu. Penahanan. Iya. Status masih tersangka. Tanpa dimohon, ya nggak dihentikan masih kan. Tetapi setelah sekian lama dia tidak ketemu, ininya ya hentikan. Dan itu dihentikan itu prestasi loh. Kenapa?
definisi penyidikan bukannya memalukan itu malah ya? Bukan, ini prestasi. Kalau ini nilainya misalnya jalur prestasi ini lebih tinggi jalur prestasi ini. Lihat aja kalau mau masuk SMA kan, jalur prestasi yang nilainya A1 semua kan. Kalau ini kan jalur paksa. Di pra-peradilan ini jalur prestasi paksa. Karena tuntutan publik juga begitu ya? Ya tidak, tuntutan undang-undang. Oh, tuntutan tapi mendengarnya karena publik. Baik, Pak Arianto menanggapi hal ini, Pak? Ya, saya ingin ceritakan tadi ya. Bola-bola. Berita yang sekarang terjadi ini ibarat ya, klub Bayangkara melawan klub rakyat. Klub Bayangkara klub Bayangkara adalah penyidik, klub rakyat adalah para tersangka itu. Tahun 2016 bertanding, klub Bayangkara menang 8-0. Ya. Tetapi kemenangan itu dia capai dengan ada banyak misalkan offset, tackle dan sebagainya. Sayangnya hakim garisnya jaksa tidak mengatakan itu offset atau tackle. Pada saat pertandingan berlangsung. Iya. Nggak ada kartu merah jadinya ya. Wasit kan otomatis 8-0. Sudah selesai dulu itu. Ini sudah minta banding kepada PSSI, tetap kalah kamu. Sekarang ini pertandingan baru nih. Untuk yang 3 orang ini, 1 orang atau 3 orang terserah. Pertandingan baru ini. Makanya saya sarankan ya, daripada kita melihat dulu berdebat antara apakah ini offset ataupun apa gitu ya, sehingga tidak sah itu hukumannya. Lebih baik sekarang pertandingan itu diawasi dengan VAR. Supaya ketahuan betul kalau memang offset. VAR ini yang Anda maksud apa kalau dalam kasus Vina? Scientific Crime Investigation. Pembuktiannya gitu. Jadi masih bisa nggak VAR? Memungkinkan nggak? Ya harus dibuktikan supaya nanti gitu loh. Offset apa enggak? Kalau pakai ini kan pasti kan itu. Nah, makanya itu sekarang kita fokus kepada penyuntikan yang 3 ini, yang terakhir 1 ya, atau 3. Awasi dengan VAR. Semua masyarakat ngeliatin, jaksa, kuasa hukum liatin gitu, sehingga bisa betul-betul kelihatan gitu ya. Dan polisi juga, ini Bayangkara jangan sampai yuk main-main lagi pakai model tackle, model ini lagi. Itu aja. Masukkan bola pakai tangan. Jaksanya, hakim garisnya cari jaksa yang bukan tapi jaksa yang usulan ini. dari Pak Arianto tadi itu menggunakan VAR atau dalam hal ini, dalam kasus Vina ini adalah Scientific Crime Investigation atau SCI ini. Sudah maksimal optimal nggak SCI yang sedang diterapkan oleh institusi Polri sekarang kelihatan berusaha periksa pakai psikologi dan sebagainya itu kan sudahlah semua pasti dia harus ini kerahkan betul scientific itu untuk VAR itu tadi. Kalau memang sudah, tapi ada seseorang petani Pak namanya Susno Duaji yang meyakini ini kayaknya sebaiknya harus ditangguhkan. Nah, kalau untuk penangguhan gini, saya setuju ini ya. Supaya kita tidak memaksakan seakan-akan jadi tersangka ya. Lebih baik memang tidak ditahan. Karena apa? Kalau ditahan itu polisi keterbatasan waktunya ada. Cuma 20 hari tambah 40 hari harus selesai itu ya apa tidak. Ya kalau 20 hari itu buktinya kan kuat sih nggak apa-apa. Kalau dilepas kan sekarang si Eki ini kan udah jelas orangnya. Mau lari kemana aja ketangkep lah udah pasti itu kan. Peggy, si Eki ya. Peggy Setiawan. Jadi kalau itu dilepas gitu, bukannya kita takut karena tuntutan masyarakat, tapi untuk memberikan kelolosan pada penyidik itu supaya nggak kemerungsung gitu. Jalur ini jalur terhormat kata. Iya, itu masalahnya bukan terhormat sama enggak. Menangguhkan penahanan itu bagian daripada taktik penyidikan. Gitu. Dan itu dibolehkan. Setelah penangguhan penahanan, lantas apa yang dilakukan pihak kepolisian? Karena kan pasti ada desakan publik, mana DPO sebenarnya dan lain sebagainya. Polisi menjaring semua saksi-saksi. Kalau ada saksi masuk ini didukung dicek dengan VAR itu tadi, benar nggak kesaksian ini? Gitu. Offset. Ini offset benar apa enggak gitu. Hanya dengan itu ya kira-kira nanti bisa ending bahwa ini polisi memang betul-betul memang profesional. Seperti yang saya katakan dulu, polisi itu hasilnya kalau tersangkanya bisa dijebloskan ya bagus itu. Tapi kalau Pak Arianto sendiri melihatnya saat ini untuk VAR-nya sudah cukup kuat belum sih? Kan kalau melihat visumnya masih cari Pak. Enggak, sedang diupayakan. Hasil DNA nggak ada. Hanya mengandalkan saksi-saksi aja. Itu kan saya bilang pertandingan 2016 itu nggak pakai VAR. Cuma pakai jaksa hakim garis itu. Kalau 2016 sudah pakai VAR Pak, nggak bisa offset, nggak bisa apa. Nah itu, kalau dulu sampai kayak gitu, orang nggak akan ribut gitu. Ini gara-gara dulu nggak dapat. Kalau kali ini apa yang bisa mungkin dikumpulkan oleh penyidik Pak? Apa itu? Bukti-buktinya apa? Sekarang penyidik yang bisa mengumpulkan ya cuman kesaksian sakti itu tadi. Nah, kemudian nanti
bukti saintifik itu bukan harus pakai saintifik, enggak. Bukti autentik yang ada di lapangan, nyari lagi keterangan saksi dulu kondisinya pakai apa gitu. Syukur ada CCTV yang dulu hilang kemudian bisa ditemukan lagi. Itu semua dikerahkan. Intinya itu tadi lah, pembuktian itu bukan hanya tergantung kepada kesaksian doang. Pak Susno juga tadi menyinggung Pak Arianto bahwa ini kan ada dua jalur ya saat ini terhadap 7 atau 8 orang yang terpidana dan 1 terhadap Peggy. Peggy sudah dijelaskan oleh Pak Arianto tadi. Nah, bagaimana dengan yang 7 tersisa atau 8 orang yang sudah 1 orang bebas ini? Pasca dilakukan pemeriksaan terhadap Rudiana ini Pak oleh Propam. Ini kan permainan dulu yang sudah 8-0. Nah sudah 8-0 ini kan banyak sekali fakta yang bisa terungkap, jalan keluar yang bisa diajukan oleh para advokat untuk mengadakan PK. Jalan keluar, ya. Untuk yang sudah divonis PK-nya apa? Kemarin antara saksi Aib dengan saksi Mandor, dengan saksi satu lagi yang berkeluar kan, TKP-nya berbeda. Ya. Nah, berarti waktu dulu kan ada juga yang namanya rekonstruksi. Berarti berita acara rekonstruksi untuk perkara yang pertandingan dulu ini tidak benar kan? Nah, ini berarti terungkap lagi satu bukti yang tidak benar. Terungkap lagi misalnya, pasti Polri akan mendalami kesaksian daripada Aib. Kalau kesaksian Aib ini berbohong, maka ini kesaksian ini walaupun dia tidak hadir di sidang, tapi berita acaranya dibacakan di bawah sumpah. Berarti keterangan di depan sidang di bawah sumpah. Berarti Aib bisa masuk penjara loh. Nah, bukan bisa, harus. Kedua, berarti keterangan-keterangan ini banyak yang nggak benar. Nah inilah. Nah kalau banyak yang nggak benar, tapi mereka sudah menjalani masa tahanan. Lah inilah untuk PK. Nah jadi novum yang digunakan untuk PK antara lain ini, kalau ada antara lain-lain lagi masukkan sana, harus dicarikan katanya Pak Arianto tadi apa namanya wasit. Wasit yang kepalanya botak, yang kacamatanya gini, yang arif dan bijaksana. Tapi Pak Susno hanya mengandalkan untuk perkara PK ya. Mengandalkan kesaksian selain Aib, tadi juga ada Suroto atau Mandor, kemudian juga ada Gaga, kemudian ada Mel. Ini kan kesaksiannya berbeda-beda. Cukupkah pihak kepolisian bisa menyimpulkan? Bukan kepolisian, kita berbicara tadi sudah di luar polisi ya, berbicara masalah PK-nya di pengadilan kan nantinya ya. Untuk bahan PK. Kalau untuk kembali lagi kepada tersangka. Kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Katanya Pak Arianto tadi kan harus didukung saksi-saksi ini kan bertentangan ini. Yang bertentangan ini mana yang benar harus didukung dengan scientific credible par tadi. Kalau tidak ada par berarti keterangan saksi ini nggak benar. Maka karena saksi nggak ada, alat ukur saintifik nggak ada, maka si Peggy harus dibebaskan. Bebas. Nah itu tadi yang pertanyaan saya tidak menyinggung Peggy lagi Pak Arianto. Artinya kalau misalnya sudah didapat keterangan oleh Propam Rudiana ini harus berdampak dong Pak kepada nasib orang yang saat ini 7 menjalani masa hukuman, 1 yang sudah bebas ini. Saya kira nggak akan. Temuan daripada Propam sekarang kepada si Rudiana itu ya gitu. Itu tidak bisa mempengaruhi 7-8 orang yang sudah divonis. Nah, kalau misalnya ternyata proseduralnya salah misalnya. Ya itu kan katanya itu kan. Justru kalau mau katanya itu dulu prosedurnya salah gitu ya. Nah ini bukti-bukti ini kumpulkan, jadikanlah untuk novum untuk ke PK. Hanya PK yang bisa merubah yang 7 orang ini. Polisi nggak bisa. Temuan Propam nggak ada gunanya. Karena sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap ya Pak ya. Nah yang belakangan ini untuk yang sekarang disidik ini, marilah kita awasi supaya penyidik itu tadi pakai VAR itu tadi. Gitu. Tapi Pak Arianto sendiri melihat pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam, ada nggak sesuatu hal yang bisa menjadikan semacam temuan baru begitu Pak? Temuan baru? Ya dari mungkin, pemeriksaan Rudiana ini? Ya mungkin ada juga. Cuman temuan baru itu nilainya berapa kalau untuk jadikan bukti? Kan gitu kan? Paling-paling hanya untuk menambahkan novum yang mau mengajukan PK itu aja. Kalau memang itu terbuka ya polisi nanti ketemunya kayak gini, jadikan bukti untuk mengajukan PK. Jadi yang mengoreksi itu Mahkamah Agung. Pastinya Polda Jawa Barat juga saat ini terus fokus begitu ya. Selain ada tim khusus, ada juga hotline yang dibuka untuk masyarakat untuk menangani kasus ini. Terima kasih banyak Pak Susno, Pak Arianto, sehat selalu, sudah hadir. Assalamualaikum. Mau ke kebun ini soalnya. Oke, kita harus jeda dulu sinak. Nanti kita akan hadirkan informasi terkait ada 2 kasus seorang ibu yang ini 2 orang ibu yang tega mencabuli anaknya sendiri karena katanya ini diiming-imingi oleh penipu akan mendapatkan uang 15 juta rupiah. Saat lagi tetap bersama kami.
Inilah tangkapan layar yang viral di media sosial yang memperlihatkan seorang wanita dewasa tengah melakukan tindakan asusila terhadap seorang anak yang diketahui berusia 10 tahun. Rupanya pelaku adalah ibu kandung dari korban sendiri. Pelaku langsung ditangkap pada hari Kamis di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat tak lama setelah video asusilanya tersebar. Dari pengakuan tersangka, dirinya nekat melakukan hal tersebut lantaran melihat adanya tawaran untuk mendapatkan uang dari akun Facebook Ica Sakila. Namun usai melakukan perbuatan tak senonoh, pemilik akun Ica Sakila tak juga memberi uangnya. 26 tahun. Awalnya tersangka melihat ada di beranda Facebooknya tersangka, muncul transfer uang. Orang yang memberikan uang, menjanjikan pekerjaan. Nah, kemudian tersangka AK ini mendm, melakukan komunikasi melalui Facebook Messenger ya, melalui jalur pribadi. Gimana caranya dapat uang itu? Ini inisiatif dari tersangka AK awalnya. Atas tawaran-tawaran dari DM itu, dari laman Facebooknya IS. Laman Facebook ini sama dengan laman Facebook yang ditangani oleh Subdit Siber, sama. Ternama Ica ya, nama akunnya. Sama dengan kasus ibu kandung mencabuli anak kandungnya sendiri di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan sebelumnya. Kasus ibu kandung yang belakangan viral ini juga diperintahkan oleh pemilik akun Facebook Ica Sakila untuk merekam perbuatan cabul tersebut. R tega melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-lakinya sendiri yang masih berusia 5 tahun dan merekam aksi bejatnya tersebut. Pihak kepolisian kini masih memburu otak dari kasus ini. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Mana aja gitu. Ya, dua kasus yang serupa di mana ibu-ibu yang tega untuk mencabuli anaknya karena diiming-imingi uang 15 juta. Awalnya ibu tersebut dihubungi oleh salah satu akun di Facebook begitu ya. Kemudian mengirimkan foto porno dirinya, ternyata itu menjadi ancaman untuk dirinya. Dimintai lagi oleh pelaku kabarnya. Diancam ya? Diancam lagi. Kalau tidak mau mengirimkan video porno akan disebarluaskan. Akhirnya setelah dikirimkan video porno tersebut, akun tersebut tidak bisa dihubungi lagi. Apakah ini memang sebenarnya sindikat atau ada jaringan juga untuk melakukan penipuan terhadap ibu tersebut? Apakah cukup menyelesaikan kasus ini di ranah si ibu-ibu ini saja atau diburu, diuber? Harusnya memang dibongkar secara terang benderang ya, Via. Kita akan menghadirkan dua narasumber di studio. Sudah ada Prof. Adrianus Meliala, kriminolog UI. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Terima kasih diundang. Terima kasih juga sudah hadir. Kemudian juga ada Mas Pratama Persada, pakar keamanan cyber. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Pratama. Saya mau ke Prof dulu. Ini melihat sebenarnya kan kita miris ya. Ibu-ibu ini selain juga pelaku menjadi korban juga penipuan sebenarnya ya. Apakah kalau Prof melihat sebenarnya ini modus-modus ini memang kerap ada dan ini justru semakin besar. Sindikat dalam arti bukan hanya pelaku-pelaku yang perorangan. Yang jelas bahwa korbannya itu across generation ya, lintas generasi. Jadi jangan diasumsikan bahwa ini hanya terjadi pada konteks ibu-ibu. Oh, random berarti? Ya, ada kalangan terdidik juga kena, ada kalangan yang berpangkat juga kena, gitu ya. Semuanya dengan modus ancaman. Nah, cuma memang hal yang baru, yang paling nggak yang dari segi saya yang saya dengar adalah soal bahwa kemudian setelah dia dijebak karena dia sudah punya foto porno dari si ibu ini, kemudian dia meminta foto tentang anaknya. Ya, ini satu hal yang baru dan menurut saya ini menjadi membuka adanya satu koneksi antara kejahatan cyber dan kejahatan prostitusi anak. Saya tadinya mengasumsikan bahwa dua hal ini berbeda, genrenya, orang-orangnya. Ternyata sama nih. Artinya ada hal yang menghubungkannya. Ini membuat kita harus berpikir dua kali terkait dengan keseriusan kita menghadapi masalah ini. Mungkin itu dulu. Nah, beberapa waktu lalu kan kalau salah kan Polda Metro Jaya juga kan berhasil mengungkap jaringan prostitusi anak itu tadi ya, video porno anak dan lain sebagainya. Adakah mungkin kaitan dengan hal ini, dengan sepak terjang pelaku kejahatan prostitusi anak ini? Kalau melihat dari pertama besarannya pihak yang terlibat ya, yang bermain di bidang ini, dan yang kedua adalah mudahnya. Nanti soal mudah nanti Pak Pratama ya, menggunakan teknologi untuk kemudian menjebak orang. Saya menduga bahwa ini nggak terkait. Artinya pemainnya beda. Pemainnya beda, orangnya juga beda. Dan korbannya juga dicari dengan random. Kan sama kan begitu kan ibaratnya. Video porno anak. Jangan lupa bahwa dunia prostitusi anak melalui cyber itu menempati kalau nggak salah angka keempat dari
transnational crime, kejahatan transnasional yang memiliki nilai jual. Jadi yang pertama itu misalnya penjualan senjata api, ya. Yang kedua adalah illegal logging. Ya. Nah, yang keempat adalah soal prostitusi. Mengkhawatirkan berarti. Jadi duit semua ya. Ini. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya modusnya ini memang sebenarnya diincarnya tadi kan dikatakan tidak hanya ibu-ibu saja. Dalam arti tidak hanya wanita yang rentan yang memiliki literasi rendah terhadap IT begitu ya, tapi juga ada yang memang intelektualnya tinggi ya, Prof ya? Nah, kalau itu mereka hanya diancam dengan cara kalau Anda nggak ngasih duit, nggak kirim duit, maka foto ini akan disebarkan, gitu ya. Nah, literasinya adalah pada tadi, kok kita bisa masuk dalam situasi terjebak di mana kita kemudian tercapture foto dalam situasi yang kita sebut sebagai pornografis. Itulah literasinya. Tapi pada yang kedua ini kan adalah, pertama dia sudah tercapture dalam situasi pornografis, kemudian dia mau melakukan hal yang sama pada anaknya. Berarti faktor memang ekonomi. Hanya karena kebutuhan uang sehingga terpaksa seperti itu. Ada juga unsur panik ya, di mana dia sudah tadi pertama ancaman, kedua lalu kemudian juga butuh duit, ditambah lagi dengan situasi pressure dari segi waktu. Nah, dia udah mulai nggak berpikir waras nih ya, maka anaknya pun kemudian dikorbankan. Jadi ini modus yang sudah di luar nalar. Kalau misalnya pelaku ini membuat rumah produksi, tentu kosnya kan besar begitu ya. Rumah prostitusi anak dan sebagainya. Nah, ini bergeserlah modus ini dengan mencari korban dengan ancaman terlebih dahulu yang kemudian ujung-ujungnya adalah prostitusi anak. Itu seperti itu kurang lebih ya, Prof? Modusnya. Sebetulnya bukan pornografi sebetulnya. Pornografi ya. Iya. Oke. Mas Pratama, kalau melihat ini kan juga berkaitan dengan cyber begitu ya. Dalam arti masyarakat sekarang sudah menggunakan teknologi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kalau mencermati kok ternyata ada modus-modus yang digunakan seperti ini. Jadi sebenarnya sudah agak lama ya modus-modus seperti ini gitu. Dulu kan sempat ramai ada love scam ya, bagaimana orang akhirnya tergoda, tergiur, dianggap teman, akhirnya karena dia kesepian, dia mengirimkan gambar-gambar, akhirnya diperas habis-habisan gitu. Terus video call juga. Dan video call dan lain-lain. Nah, menurut saya pornografi anak yang saat ini terjadi ini juga menjadi hal yang tadi Prof. Adrianus bilang memang menguntungkan begitu. Tetapi orang tidak akan bisa membuat pornografi anak tiba-tiba menjual di media sosial atau menjual Telegram. Nggak akan bisa, siapa yang mau beli gitu. Jadi artinya ada apa? marketnya, ada artinya dia harus tahu marketnya gitu. Nah, market ini dikelola oleh jaringan, sindikat. Nggak mungkin kalau sudah pasti jaringan. Iya dong gitu. Dan itu nilainya sangat tinggi kan, kalau di luar negeri sangat tinggi gitu. Dan ini nggak terjadi hanya di Indonesia, di Afrika, di mana-mana, di negara-negara luar sana ini terjadi gitu. Nah, jaringan inilah yang menurut saya harus diungkap walaupun agak susah ya gitu. Karena apa? Karena dia ngerti bagaimana melakukan kejahatan menggunakan internet. Dia tahu bagaimana menyembunyikan dirinya. Dia tahu bagaimana mengambil alih akun orang lain yang itu digunakan untuk melakukan kejahatan dan lain-lain. Artinya kalau misalnya mencari sosok Ica pemilik akun Facebook dalam kasus ini mudah atau gampang menurut Mas Pratama? Harusnya gitu dengan teknologi yang saat ini dimiliki oleh Polri, dimiliki oleh intelijen, harusnya kita bisa melakukan tracing, Kenapa tracking. pakai kata harusnya, Mas? Ya karena gini kan platform ini kan bukan milik kita ya, bukan di Indonesia ya gitu. Ini punyanya Meta, kan menggunakan Facebook ya, punyanya Meta gitu, yang mereka kadang-kadang punya kebijakan privasi sendiri yang kalau kita minta itu kadang-kadang mereka juga nggak mau ngasih juga gitu. Jadi kalaupun iya tarso aja gitu. Nah, ini kemampuan ini yang kadang-kadang kita mentoknya gitu. Kita mau nyari ke sana tapi sananya nggak mau ngasih. Mas Pratama, biasanya berkaca dari kasus-kasus yang pernah ada begitu ya. Sindikat ini mekanismenya, sistem kerjanya seperti apa sih? Sehingga kok kayaknya sulit banget mati satu tumbuh 1000 begitu. Tapi tahan dulu ya. Oke. Kita akan bahas lebih lengkap saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, langsung saja kita melanjutkan perbincangan. Menyambung pertanyaan tadi saya, Mas, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memutus ini sebenarnya sindikat-sindikat seperti ini? Ya, jadi kan mereka itu pasti melakukan operasinya itu menggunakan media. Media apa yang digunakan? Media sosial atau media chatting dan lain-lain. Contohnya Telegram gitu. Mereka punya grup besar tuh yang untuk masuknya itu mereka berbayar gitu. Nah, grup-grup inilah yang nanti dia melakukan penyebaran. Ada grup penjualan, ada grup untuk perekrutan gitu. Nah, grup penjualan ini dia akan melakukan posting-posting konten-konten pornografi anak yang kalau untuk melihatnya mereka harus bayar. Bisa subscriber langganan atau bisa per konten gitu, tergantung gitu. Kadang-kadang juga si pelakunya ini dia menawarkan, ada konten eksklusif nih, ada mau beli apa enggak gitu. Jadi memang pasarnya banyak sekali dan itu ada jutaan di dunia gitu, ya kan. Nah, contohnya beberapa tahun yang lalu kan ada anak SMK umur 17 tahun, ternyata dia adalah admin dari grup pornografi gitu, ya kan, pornografi anak.
Bayangkan, artinya apa? Bisa dari mana aja yang melakukan ini, bukan hanya dari luar negeri, di Indonesia pun bisa gitu. Ya. Jadi ketika polisi melakukan deteksi, oh ini dari negara lain, belum tentu dari negara itu. IP-nya dari Karena sana, apa? Karena IP-nya dari sana bisa kita modifikasi gitu. Nah, jaringan-jaringan inilah gitu yang menggunakan media sosial dan lain-lain itu mereka memiliki beberapa keahlian. Salah satunya adalah melakukan peretasan. Peretasan menggunakan apa? Peretasan untuk mengambil alih akun media sosial, mengambil alih akun WA dan lain-lain gitu. Yang itu digunakan mereka untuk melakukan kejahatan gitu. Nah, bagaimana melakukan tracingnya? Apakah susah? Sebenarnya nggak terlalu susah. Karena dengan ada sistem namanya social network analysis gitu. Jadi kita misalkan saya tahu Mas Fadil nih akunnya di Twitter mana gitu ya. Nah, saya bisa nih melakukan mapping gitu. Sebenarnya temannya siapa saja sih? Yang berkomunikasi paling sering itu siapa saja sih gitu. Jaringannya kemana sih gitu. Kalau misalkan jaringan itu berkomunikasi, perantaranya siapa sih gitu. Itu bisa kita cek. Jadi kalaupun Mas Fadil nggak aktif gitu, saya bisa ngecek nih orang-orang di sekitar ini siapa saja nih. Harusnya bisa melakukan itu. Oke, Prof, saya bergeser ke Prof Adrianus. Prof Adrianus, salah satu platform bahkan ya terang-terangan beberapa waktu lalu ya Mas Pratama melegalkan pornografi lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, dari aspek kriminologi nih kalau misalnya kita mau membahas ya, ini hal-hal seperti ini justru menyulitkan nggak sih Prof penanganan pornografi di Indonesia lah khususnya? Menyulitkan karena sebetulnya pornografi suatu komoditi, benda publik gitu ya. Tapi kemudian ketika dikonsumsi oleh orang yang belum waktunya dengan cara-cara ilegal atau kalau pornografi sendiri kemudian lalu diproduksi dengan cara-cara ilegal jadi masalah. Belum lagi kalau kemudian masuk soal norma dan agama. Nah, itu lalu menjadikan perdebatannya menjadi perdebatan yang subjektif lah begitu ya. Nah, tapi apakah kita mau larikan ini menjadi masalah pornografis? Saya rasa enggak ya. Tetap ini adalah masalah soal cyber ditambah lagi dengan soal literasi. Literasi betul. Ya. Nah, untuk itu maka menarik nih. Kalau tadi Pak Pratama bicara soal mudahnya, memang kalau Pak Pratama ini kemudian misalnya ditugaskan mengurusi masalah begini, beliau akan pusing. Kenapa? Karena sebetulnya kemampuan beliau itu segini, tapi yang dihadapi sebetulnya literasinya rendah justru. Rendah sekali. Demikian juga teman-teman Polri punya teknologi yang bagus, tapi ketika menghadapi cyber, sebetulnya mereka tidak optimal dalam rangka penggunanya. Kenapa? Karena sebetulnya kandungan teknologinya rendah. Yang dihadapi adalah tadi soal orang yang dikibuli, ditipu, tapi kandungan manipulasi teknologinya rendah sebetulnya. Nah, maka dikhawatirkan kalau kita sekarang punya satuan cyber, Pak Pratama, jangan-jangan ini menjadi idle. Karena sebetulnya dia tidak mengurusi pertasan yang canggih-canggih, tapi hanya mengurusi soal-soal yang sebetulnya sederhana seperti ini. Orang yang penipuan yang sebetulnya secara teknologi rendah penggunanya. Maka sempat jadi perdebatan apakah satuan cyber ketika ada kasus begini ditangani oleh satuan cyber atau satuan pidana umum saja sebetulnya. Karena ada konteks penipuan terhadap penggunanya begitu. Oke, ya harapannya sanksinya tegas dan juga literasinya ditingkatkan untuk masyarakat Indonesia ya sehingga tidak ada lagi penipuan-penipuan seperti ini ya. Terima kasih banyak Prof. Kemudian juga Mas Pratama sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dan ini juga sekaligus menjadi akhir bersama kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi akhir pekan ini. Saya Arif Fadil dan rekan saya Kamara Tikusuma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.